Nah, jadi langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu hierarki dan komponen proposal beserta hasil penelitian kualitatif. Jadi, yang di sini pertama kita bahas adalah apa itu struktur proposal penelitian. Jadi, struktur proposal penelitian itu merupakan susunan atau kerangka yang digunakan untuk merancang penelitian secara sistematis. Jadi, sebelum kita melakukan penelitian, kita itu harus mempunyai rencana terlebih dahulu. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang paradigma penelitian kualitatif perbankan syariah. Nah, jadi penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang menekankan pada kualitas, makna, dan pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena. Nah, data yang digunakan dalam penelitian kualitatif itu bukan angka, tetapi berupa kata-kata, wawancara, dan observasi. Lalu yang kedua, kita masuk ke karakteristik penelitian kualitatif. Jadi, penelitian kualitatif itu memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama, bersifat alamiah atau natural setting. Lalu yang kedua, penelitian sebagai instrumen utama. Lalu yang ketiga, data bersifat deskriptif, non-angka. Lalu yang keempat, analisis data bersifat induktif. Dan yang terakhir, ada meaning atau menekankan makna. Lalu yang ketiga, kita masuk ke paradigma positifme, interpretif, dan kritis. Jadi yang pertama, positifme itu berfokus pada angka dan pengukuran. Contohnya, pengaruh pelayanan terhadap kepuasan nasabah. Lalu yang kedua, interpretif, yaitu fokus pada makna dan pengalaman. Contohnya adalah alasan kenapa nasabah itu memilih bank syariah. Lalu yang ketiga, kritis, yaitu berfokus pada kritik dan perubahan. Contohnya menilai keadilan praktik bank syariah. Lanjut kita masuk ke jenis-jenis metode penelitian kualitatif. Yang pertama ada studi kasus, yaitu fokus pada satu objek dan dibahas secara mendalam. Lalu yang kedua, fenomenologi. Nah, di sini itu maksudnya fokus pada pengalaman seseorang dan melihat sudut pandang orang tersebut. Lalu yang ketiga, ada etnografi. Etnografi itu fokus pada budaya atau kebiasaan. Lalu yang keempat, ground theory. Ground theory itu digunakan untuk menemukan teori baru dari data yang didapat. Lalu yang kelima, ada penelitian naratif, maksudnya berfokus pada cerita atau pengalaman hidup seseorang. Lalu yang keenam, penelitian deskriptif kualitatif. Nah, di sini itu maksudnya menggambarkan kondisi yang ada tanpa membuat teori baru. Dari yang ketujuh ada hermeneutika, dan ke-8 action research atau penelitian tindakan. Lalu sekarang kita masuk ke perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, jadi kalau kualitatif itu data kata-kata, lalu fokus pada makna dan wawancara. Jadi perbedaannya di tujuannya itu kalau kualitatif mengembangkan konsep dan pemahaman yang mendalam, menggambarkan suatu fenomena dari beberapa sudut pandang, menghasilkan teori dari lapangan, lalu memahami makna dan proses. Sedangkan kalau kuantitatif itu menguji teori, terus yang kedua menguji dan menguatkan fakta, terus tujuannya deskripsi secara statistik, menunjukkan hubungan di antara variabel yang ada, lalu peramalan atau prediksi. Lalu selanjutnya perbedaan dari aspek jenis data. Kalau kualitatif itu yang pertama dokumen-dokumen pribadi. Terus yang kedua, catatan-catatan lapangan, hasil-hasil foto atau gambar, kata-kata dari masyarakat setempat, catatan resmi dari hasil observasi. Sedangkan kalau kuantitatif itu pencatatan yang dapat dikuantitatifkan, hitung-hitungan dan ukuran, variabel yang dioperasionalkan, data numerik, dan data statistik. Lalu sekarang perbedaan dari teknik pengumpulan data. Kalau kualitatif, pengumpulan datanya itu melalui wawancara mendalam, observasi, dan juga studi kasus. Sedangkan kalau kuantitatif itu pengumpulan datanya itu melalui survei, kuesioner, eksperimen. Nah, lanjut kita masuk ke komponen penelitian kualitatif. Jadi di sini ada yang pertama masalah atau fenomena penelitian, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, kelima tinjauan pustaka, lalu ada metodologi penelitian, terus data dan sumber data, analisis data, lalu terakhir ada kesimpulan. Nah, jadi di sini ada tahapan-tahapan penelitian kualitatif. Yang pertama adalah menentukan masalah penelitian. Yang kedua, menentukan fokus penelitian. Lalu yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, analisis data.
Yang keempat, penarikan kesimpulan. Yang keenam, penyusunan laporan penelitian. Yang ketujuh, verifikasi dan validasi data. Terima kasih ya. Jadi, komponen utama proposal itu ada 3, yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Jadi, pada bab pertama itu pendahuluan. Nah, di bagian ini itu kita menjelaskan alasan mengapa penelitian ini dilakukan, apa masalahnya, tujuan, dan manfaat penelitian tersebut. Lalu, di bab 2, tinjauan pustaka. Jadi, di bagian ini tuh berisi teori-teori yang relevan dan penelitian terdahulu. Nah, lalu yang ketiga adalah metodologi penelitian. Jadi di sini dijelaskan langkah-langkah penelitian seperti jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data gitu. Lanjut kita masuk ke hierarki penyusunan proposal. Nah, jadi hierarki ini maksudnya adalah langkah-langkah dalam menyusun proposal supaya runtut gitu. Nah, langkah pertama di sini ada identifikasi dan perumusan masalah. Jadi, kita harus tahu dulu apa yang ingin diteliti. Lalu, langkah yang kedua adalah kajian teori dan tinjauan pustaka. Jadi, di sini tuh untuk memahami masalah berdasarkan teori yang ada. Dan langkah yang ketiga adalah menentukan metodologi penelitian, yaitu cara kita menentukan masalah tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin D, yaitu struktur laporan hasil penelitian kualitatif. Jadi, setelah penelitian selesai, hasilnya itu harus disusun dalam bentuk laporan yang sistematis. Nah, yang pertama adalah pendahuluan. Jadi, di sini tuh menjelaskan latar belakang dan tujuan penelitian. Lalu yang kedua, ada tinjauan pustaka sebagai dasar teori. Lalu yang ketiga ada metodologi penelitian yang menjelaskan proses penelitian tersebut. Lalu yang keempat, ada hasil penelitian dan pembahasan. Nah, di bagian ini tuh dijelaskan temuan penelitian dan dianalisis berdasarkan teori. Lalu yang keempat, ada kesimpulan dan saran. Lalu, poin yang terakhir kita akan membahas tentang evaluasi penelitian dan publikasi hasil penelitian. Nah, jadi evaluasi itu dilakukan untuk menilai apakah penelitian itu sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan metode. Nah, evaluasi ini itu ada 2, yaitu evaluasi internal dan juga evaluasi eksternal. Jadi, evaluasi internal itu dilakukan oleh peneliti sendiri untuk mengecek data dan analisis. Lalu yang kedua, evaluasi eksternal, yaitu dilakukan oleh pihak lain seperti dosen pembimbing atau melalui proses peer review. Nah, setelah itu, penelitian itu baru dipublikasikan, misalnya melalui jurnal ilmiah atau seminar. Nah, jadi sekarang kita akan membahas tentang latar belakang dalam penelitian kualitatif. Nah, jadi latar belakang kualitatif itu merupakan bagian yang menjelaskan fenomena, kondisi, dan alasan mengapa penelitian itu dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, latar belakang itu tidak hanya menjelaskan masalah, tetapi juga menggambarkan kondisi sosial secara mendalam atau fenomena. Nah, latar belakang itu memiliki beberapa fungsi, yaitu menjelaskan konteks penelitian, identifikasi masalah, menunjukkan urgensi penelitian, membantu menyusun pertanyaan penelitian, dan menjadi dasar kerangka teori atau konsep penelitian. Selanjutnya, terdapat beberapa jenis latar belakang penelitian kualitatif. Yang pertama adalah latar belakang teoritis, yaitu berdasarkan teori atau konsep yang relevan. Lalu yang kedua, latar belakang praktis, yaitu berdasarkan masalah nyata yang terjadi di masyarakat. Lalu yang ketiga, latar belakang konseptual, yaitu yang menjelaskan konsep utama dalam penelitian. Yang keempat, latar belakang empiris, yaitu berdasarkan hasil penelitian atau fakta di lapangan. Lalu yang terakhir adalah latar belakang kontekstual, yaitu berdasarkan kondisi sosial dan lingkungan tertentu. Masuk ke cara menyusun latar belakang penelitian kualitatif. Jadi dimulai dari menentukan topik penelitian, mengidentifikasi masalah, mengkaji penelitian terdahulu, mengumpulkan data sosial atau fakta lapangan, lalu menjelaskan urgensi penelitian tersebut. Nah, dalam penelitian kualitatif juga terdapat identifikasi masalah dan urgensi penelitian, yaitu dengan mengamati fenomena di lapangan, mengumpulkan data awal, menemukan kesenjangan penelitian, menyusun pernyataan masalah dan menghubungannya dengan tujuan penelitian. Selain itu terdapat juga perbedaan latar belakang antara kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif lebih fokus memahami fenomena secara mendalam dan menggunakan pendekatan induktif, sedangkan penelitian kuantitatif lebih fokus pada data angka serta menggunakan pendekatan deduktif. Terakhir,
Rumusan masalah dalam penelitian kualitatif disusun dalam bentuk pertanyaan terbuka, seperti bagaimana dan mengapa, agar peneliti dapat menggali pengalaman dan makna suatu fenomena secara lebih mendalam. Lalu cara menyusun rumusan masalah dan penelitian kualitatif yaitu memahami fenomena dengan eksplorasi awal, menentukan fokus penelitian, merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan terbuka, menyusun sub rumusan masalah. Lalu yang terakhir adalah menyesuaikan rumusan masalah dengan pendekatan metodologis. Nah, sekarang kita masuk ke data pada penelitian kualitatif. Jadi, data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka. Jadi, data tersebut itu diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta dokumentasi. Nah, jadi, dalam penelitian kualitatif, data merupakan informasi yang berbentuk kata-kata, narasi, gambar, atau simbol yang digunakan untuk memahami suatu fenomena sosial. Sedangkan, subjek penelitian itu adalah orang atau informan yang memberikan informasi kepada peneliti. Lalu objek penelitian itu adalah fenomena atau masalah yang menjadi fokus kajian. Dan yang kedua, jenis-jenis data dalam penelitian kualitatif. Terdapat 3 jenis data, yaitu data verbal, data visual, dan data dokumen. Yang pertama, data verbal itu berupa hasil wawancara atau percakapan. Lalu data visual berupa foto, video, atau gambar yang mendukung penelitian, sedangkan data dokumen berasal dari arsip, jurnal, buku, maupun laporan yang relevan dengan penelitian. Lalu yang ketiga, sumber data primer dan sekunder. Data primer itu adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama, seperti hasil wawancara atau observasi. Sedangkan data sekunder itu diperoleh dari sumber yang sudah ada, seperti buku, jurnal, atau dokumen pendukung lainnya. Lalu sekarang kita masuk ke perbedaan data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif itu bersifat deskriptif dan digunakan untuk memahami makna suatu fenomena secara mendalam. Sedangkan data kuantitatif berbentuk angka dan digunakan untuk mengukur serta menguji hubungan antar variabel. Lalu yang terakhir, validitas dan reliabilitas data kualitatif. Terakhir, validitas dan reliabilitas data kualitatif. Dan jadi dalam penelitian kualitatif itu keabsahan data dilakukan melalui beberapa cara, yaitu credibility, transferability, dependability, confirmability.